1 Oktober 2019 agak ngeremehin mereka. Aku pikir ini anak-anak yang cuman tampangnya oke, secara fisik juga menarik gitu. Tapi ternyata mereka ini adalah generasi baru Indonesia. Aku 4 tahun ini dimusuhin orang kanan kiri. Mungkin juga dikritik oleh para politisi di Kalsel karena aku membangun satu praktek dan peradaban politik baru. Sejak awal aku dilantik, aku bilang sama timku, mulai hari ini kita bekerja untuk rakyat Kalsel. Dan sejak hari ini, apapun yang aku kerjakan, kalian harus rekam, laporkan kepada rakyatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone, hai. Masih ingat saya, jurnalis generasi 8. Hari ini karena awal ulun tutupin haru, terus kayak rasa senang berlebihan ini ketemu teman lama, teman-teman. Posisi saya ini sama orang ini apa ya? Kalau awalnya saya anggap beliau ini selebritis. Jadi posisinya itu diobrolin sama teman-teman di mana. Soal kesuksesannya, soal permasalahan-permasalahan, kemudian permasalahan apa namanya? Ya biasa di lingkup teman-teman. Jadi orang-orang yang dekat sama beliau itu punya satu asumsi tersendiri. Jadi bagaimana memaknai seorang akademisi, aktivis, sekaligus politisi. Nah, beliau ini untuk di Kalsel sendiri fenomenal sifatnya. Tapi itu untuk kalangan kami teman-teman, khususnya di yang pernah kuliah sama-sama di satu daerah dulu. Jadi langsung saja hari ini teman saya, teman podcast saya, teman dialog saya, teman ngobrol saya hari ini biasa dipanggil Bang Haji atau Bang Rifki? Bang Rifki. MRK. Muhammad Rifki dan Kasal juga. Bang Rifki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawan lawas. Kemudian lawas ya. Ada tamuan. Ya. Kalau nyampe tamuan dulu posisinya aku jadi wartawan, kan narasumber. Iya, bisa aja. Jadi memang ada sempat lawas kalau saya tuh ketemu sama Rifki. Ngobrolnya pasti apa kabar. Nah, biasanya juga kalau kepentingan sama Rifki, dulunya pasti seputar pemberitaan. Oke. Ya. Gini nih. Pertanyaan pertama biasa di podcast apa kabarnya hari ini, aktivitas apa aja saat ini? Kabar baik. Hari ini jadi pengangguran lah, habis nggak jadi anggota DPR RI lagi. Kan mundur tanggal 23 Agustus 2023 dari PDI Perjuangan. Tapi kemudian surat keputusan pemberhentian dengan hormat oleh Presiden sebagai anggota DPR RI itu baru keluar sekitar akhir Oktober yang lalu. Sehingga sebetulnya setelah pengunduran diri itu pun otomatis seluruh kegiatan kedewanan di DPR RI juga tidak ulun ikuti dengan optimal. Setelah itu sampai sekarang ya jalan-jalan aja kesana kemari, bersilaturahmi, termasuk hari ini alhamdulillah bisa datang ke sini nih, ke Paringin atas undangan Bung Jaki. Iya benar. Jadi kemarin itu kita ketemu malam-malam di satu kedai di Rifki lagi ngobrol. Saat itu ini jujur Ki, kemarin itu pas waktu lihat kita ngobrol sama teman-teman yang lain tuh, aku sempat mau nyapa. Obrolannya berat. Jadi aku ngopi di samping. Pas udah mau pulang, kan aku izin ngobrol. Pas ketemu, pas salam sama. Ya aku masukin dulu banyak. Iyalah. Jadi senang. Nih Jaki kena berubah. Kalau saya dulu waktu kuliah berat 52 sampai 55. Iya. Sekarang berat saya udah 75, kadang-kadang 80. Jadi begini-begini aja. Makanya waktu pas ketemu saya bilang begini, kamu gak tua-tua gitu. Jadi gini, tua itu kan bukan di wajah, tapi tua itu ketika berkurangnya kebutuhan.
ini hebat nih teman lama nih. Jadi benar dulu tuh gini, kita punya organisasi di waktu di Jogja, PMKS ya. Ya, Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan. Nah, di situ kalau hadirnya Rifki, aku paling senang mendengarnya. Kalau Rifki pas lagi ngebahas ada ART, terus ada mau bikin acara apa gitu kan, kita bikin rundown, bikin juknis. Kalau Rifki yang ada apa namanya, buka-buka catatan rundownnya, aturannya nggak berubah. Dikritisi sama dia. Tapi bener sih, organisasi memang tempatnya itu kan. Iya. Jadi apa namanya? Kalau aku tuh ngerasa waktu kuliah itu di kampus paling sama dosen. Kalau nggak ngobrol apa namanya 4 mata sama dosen atau pas lagi ngobrol di luar jam kuliah, aku nggak dapat apa-apa. Iya. Pas lagi kuliah itu kan dengerin ceramah, aku nggak ada yang masuk. Tapi kalau pas lagi ngobrol ngebahas sesuatu, pasti ada tuh. Nah sama di organisasi. Kalau di organisasi salah satu di PMKS. Kalau ada kamu tuh Rifki, dia ngobrol itu pasti istilahnya apa ya? Daging semua kayak itu. Tapi bener pasti ada yang ini yang apa yang dikritisi oleh Rifki, apa yang dibongkar oleh Rifki itu pasti ada yang keliru. Jadi intinya dia antisipasi dari awal, organisasi ngikutin sarannya dia. Ya akhirnya terbentuklah satu aturan, satu ADART yang sifatnya bermanfaat buat ke depan. Jangan-jangan ADART yang kemarin di obrak-abrik sama kamu tuh saat ini masih dipakai. Barangkali nggak tahu juga gitu. Jadi benar PMKS Yogyakarta, ADART itu banyak berubah karena dia. Iya. Nah terus gini Jogja menurut gimana ya? Jogja istimewa lah. Oh, iya. Jogja istimewa. Kampus gimana? Kampus oke, sampai sekarang oke. Aku kan kuliah di Fakultas Hukum UII ya, di UII. Itu kampus yang bukan hanya mengenalkan aku pada wilayah akademik, tapi juga mengenalkan banyak hal termasuk dalam konteks pergerakan mahasiswa. Di UII itu walaupun kurang dari 4 tahun rasanya lengkap pengalaman. Tahun 2004 pernah menjadi mahasiswa teladan UII sekaligus mahasiswa teladan tingkat nasional mewakili Jogja. Kemudian pernah juga menjadi wakil ketua lembaga eksekutif mahasiswa universitas. Aktif juga di HMI. Kemudian sempat juga diajak Jaki dan kawan-kawan ngurusi organisasi daerah, namanya Persatuan Mahasiswa Kalsel. Itu waktu kita ngobrak-ngabrik ADART itu masih semester 3. Semester 3, waktu itu ada kejadian aneh. Jadi PMKS ini ingin menerapkan sistem presidium. Presidium. Lalu ditunjuklah seluruh ketua-ketua asrama dan ketua-ketua organisasi mahasiswa tingkat kabupaten kota sekalsel di Jogja untuk menjadi anggota presidium. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung, di atas kalau nggak salah di atas hampir 20 orang lah, karena 13 kabupaten kota plus beberapa asrama. Asrama itu pun doubling kan antara asrama provinsi dengan asrama kabupaten gitu. Nah, sistem presidium itu kan menempatkan kesetaraan ya. Seluruh anggota presidium itu sama, yang kemudian mereka harus bergiliran memimpin presidium. Sementara masa jabatannya cuma 1 tahun. Jadi satu orang presidium itu memimpin kurang dari 2 minggu harusnya gitu. Nah, ketika sudah berjalan ini kan nggak efektif. Lalu waktu itu saya usulkan agar kemudian kita review ulang lah ADART ini, lalu dilaksanakanlah musyawarah besar luar biasa. Di musyawarah besar luar biasa itu berubah kembali menjadi presidensial, ada ketua umum, ada sekjen, ada kemudian bendahara dan seterusnya. Ya, saya juga ikut dipilih jadi pimpinan PMKS waktu itu. Gitu. Itu satu mungkin yang fenomenal. Yang kedua yang mungkin Jaki masih ingat, saya mimpin PMKS itu 2003-2004 ya. Pada saat itu tahun 2004 kita jelang pemilihan gubernur Kalsel secara langsung pertama tahun 2005. Di Kalsel ini belum ada orang bikin debat calon gubernur. Kita bikin debat duluan di Jogja, di hotel berbintang 5. Waktu itu nama hotelnya Hotel Phoenix namanya, di dekat Tugu Jogja itu. Saya nggak tahu nama hotel itu apa sekarang, tapi bangunannya masih ada. Dan
ternyata walaupun kita merasa dulu biasa-biasa aja bikin begituan, ternyata itu menginspirasi gerakan intelektual dan gerakan aktivis di Kalsel. Orang-orang Kalsel termasuk para dosen, ya, para aktivis bilang, loh kok Jogja udah sih, kita belum katanya gitu. Mereka kampus yang belum. Mereka kampusnya belum. Maka dari itu ketika aku lulus tuh tahun 2005 awal pulang ke Banjar, mereka baru bikin yang seperti itu. Aku cuma bilang kita udah bikin dulu. Jadi ya Jogja istimewa lah. Jogja itu istimewa karena kita diberi ruang untuk berkreasi, ya, memiliki kebebasan intelektual, sekaligus kebebasan berpikir dan bertindak gitu. Nah, tetapi kebebasan ini pada satu sisi itu kerap kali berbenturan dengan budaya orang Banjar. Iya, benar. Itulah menariknya PMKS itu. Aku di lembaga eksekutif mahasiswa UI nggak menemukan clash yang tinggi, ya. Di HMI juga enggak. Tapi begitu di PMKS, budaya ini mau aku bawa ke PMKS itu cukup begini gitu. Dan waktu itu masih banyak yang bawa parang. Itu masih intimidasi. Pasti intimidasi. Mayoritas. Bener sih, benar. Tapi yang kamu ceritain tadi, aku jadi ingat pikiran ini kayaknya Rizky punya apa namanya memori yang kuat. Tadi waktu Rizky bilang begitu, iya, itu bener kita lakukan di sana. PMKS yang ngajarin. Aku kayak balik lagi ke Jogja Nah, berarti itu 20 tahun yang lalu. Iya, 20 tahun yang lalu. Dan gini, ini bukan apa ya, bukan memuji Rizky, tapi beneran teman-teman HMI, khususnya yang dari Kalsel, itu apa ya, kalau kamu biasanya di situ tuh tahun dulu itu untuk ada Rizky, untuk ada Rizky. Kami dulu kan sering bikin acara HMI, itu pasti gabung sama kami. Nah, keluarga Muslim apa? Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Tapi dan ini bukan dari apa cerita-cerita yang lain, istriku sendiri. Jadi istriku itu juga HMI. Oke. Jadi kami kan. Oke. Kalau Rizky masih ingat gini, dulu waktu apa HMI sama kami bikin acara bedah buku. Oke. Pornografi. Iya. Nah itu istriku. Oke. Kamu datang ke pasar di Petra. Iya. Terus kan aku lihat suratnya atas nama Rizky juga Mikael. Ini orang badal baik kata kita. Oh iya katanya. Boleh. Nama aku tuh nama istriku tuh Dini. Oke. Nah, sudah nikah sama dia, kan nikahnya waktu 2005. Oke. Kita masih bikin proposal. Iya. Skripsi. Sering aku cerita soal PMKS. Sering juga aku cerita soal asrama. Dia kan nggak tinggal di asrama, nggak tinggal di asli Balikpapan. Oke. Apa namanya, kuliah di Mu'alimat. Oh iya. Nah waktu acara itu aku ceritain kamu di mana. Oh iya. Tapi kayaknya kemarin tuh acaranya cuma berlangsung sekali ya. Kalau nggak salah. Tapi intinya di situ bukan orang lain yang cerita. Iya. Kalau memang benar ya ada orang Kalsel yang saat itu bikin gebrakan di HMI, khususnya Jogja. Oh iya, soal HMI. MPO atau MPO. Aku terakhir sekretaris di HMI MPO cabang Jogja. Ya, satu HMI sama Anies Baswedan. Oh iya, jelas lah MPO. Tapi kayaknya MPO sama Depo saat ini masih nggak. Begini, munculnya MPO, Majelis Penyelamat Organisasi di HMI itu kan sebagai reaksi ya atas ditetapkannya kebijakan asas tunggal Pancasila tahun 85 oleh pemerintahan Soeharto. Karena itu Egy Sujana, MS Ka'ban, teman-temannya itulah, Hamdan Zulfa dan geng-geng itu yang kemudian yang menganggap bahwa pengekangan asas tunggal yang kemudian mengharuskan HMI merubah asas dari asas Islam menjadi asas Pancasila itu merupakan bentuk dedemokratisasi ya, atau otoritarianisme baru ya bagi Orde Baru. Jadi bukan kita menentang Pancasila, enggak. Kita cuma tidak terima kenapa kok Islam yang nyata-nyata tidak bertentangan dengan Pancasila kok dirubah itu. Lalu sejak saat itu muncul MPO. Nah, aku masuk HMI MPO itu kan tahun 2000-an. Sebetulnya sih sudah tidak kontekstual lagi. Cuman kebetulan di Fakultas Hukum UI itu nggak ada HMI Dipo. Itu aja ceritanya. Jadi sampai sekarang pun aku tidak terlalu tertarik membahas soal dualisme HMI. Itu satu. Yang kedua,
pulang ke Banjar tahun 2005-2010, aku dipercaya sebagai ketua umum KOS alumni Himpunan Mahasiswa Islam HMI Kahmi Kota Banjarmasin sampai 2015. 2015-2020 jadi ketua Kahmi Kalsel. Sekarang jadi salah seorang presidium Majelis Nasional Kahmi. Satu-satunya anak MPO nih. Yang sebelumnya Mas Anies, sekarang aku di Majelis Nasional Kahmi. Sehingga aku merasa ya adik-adik MPO itu sekarang ya kita biarin aja mereka tetap berjalan, tetapi setiap kali ke daerah kemanapun di seluruh Indonesia selalu kutemukan ini yang Dipo, ini yang MPO. Aku bilang kalian udah ahistoris untuk kemudian membesar-besarkan cerita masa lalu. Yang ada sekarang kalian gabung dalam satu kekuatan, walaupun mungkin cabangnya nggak bisa digabungin. Karena ini soal ego struktural gitu. Jadi aku nih MPO. Apa ciri MPO tuh? Yang kalau boncengan sama cewek bisa dipecat. Jadi dulu waktu masuk MPO itu kalau ada pengurus komisariat, pengurus cabang ya, yang boncengan sama cewek di luar mahramnya, itu di sidang bisa dipecat gitu. Nah, makanya nggak punya cewek kan dulu. Iya, Jogja. Kalau aku malah gini, aku bukan HMI, bukan juga PMI. Iya. Tapi posisi itu tuh memang nggak laku kali ya. Enggak lah. Tapi memang benar, aku nggak punya pacar. Iya. Nah, tapi pas suka, itu sukanya sama cewek aktivis. Iya, ini cocok lah. Nah, jadi istriku itu dia tuh di kami, aku sering dia ini di lampu merah depan Queen, dia ya. Dia demo. Iya. Bukan sering sih, cuma 2 kali ya. Habis itu besoknya dikenalin sama teman. Justru di situ daya tariknya ya. Demonstran ini lain ya, tantangannya ya. Iya. Tapi udah berubah sangat di demo nggak? Kalau dulu tuh malah gini, aku tuh malah meremehkan kegiatan mereka. Oke. Orang apa? Seni ya, anak seni. Sama Surya yang sekarang di Banjarmasin, yang Cacatuk itu, dia kan main. Aku ngeremehin teman-teman itu dulu, tapi entah apa ya, pas waktu KKN ketemu sama dia, itu 3 tahun kemudian. Oke. Dari situ kita pernah kenalan juga. Lupa. Ya sudah, dari situ kan akhirnya kita kenalan lagi. Iya. Tapi entah gimana. Yang jelas pemikiran aku saat itu terlalu aku bilang gini, terlalu bebas. Iya. Karena salah satu aku nggak punya pacar juga itu karena pengen nggak ada status. Mempertahankan kebebasan. Iya. Nggak boleh ada status. Iya. Saat itu aku menyerahkan diri sama calon istri. Iya. Aku diminta nggak ngerokok. Oke. Terus aku diminta lipop. Oke. Kan dia PKS. Iya, kami kan. Jadi 1 tahun aku lipop. Habis itu celana juga ikutan cingkrang di. Sempat. Tapi sekarang celana cingkrang sekarang lagi hits sekarang. Korea kan juga. Korea. Aku juga suka pakai celana cingkrang. Tapi intinya begitulah. Saat ini kayaknya dari para aktivis ini, aku ngerasa kritisisme itu memang harus dibangun. Iya, betul. Iya. Saat ini pun kritisisme itu jangan sampai takutnya gini nanti politisi yang saat ini duduk di DPR itu mereka bukan aktivis, mereka cuma kapitalis. Enggak juga semua lah, aku duduk di DPR kemarin. Kalau kamu kan aku yang ya doain lah kita duduk lagi ya. tapi posisinya gini, kalau misalnya semua anggota dewan itu kayak kamu, nggak ada money politik. Iya. Karena kita nggak punya duit. Udah nggak punya duit. Ini lagi otaknya ada lagi. Kita nih nggak punya duit. Takutnya yang duduk di sana nggak ada otaknya. Enggak lah. Pinter kok. Pinter itu karena sudah duduk. Ada kepentingan. Sekarang tuh banyak anak-anak muda ya, yang usianya di bawah 30 tahun. Memang kita harus akui rata-rata anak-anak para pejabat atau pengusaha yang kemudian masuk ke parlemen. Aku waktu pertama kali dilantik 1 Oktober 2019 agak ngeremehin mereka. Aku pikir ini anak-anak yang cuman tampangnya oke, secara fisik juga menarik gitu. Tapi ternyata mereka ini adalah generasi baru Indonesia yang punya kemampuan intelektual yang baik sekali, membaca konsep dan membangun roadmap terhadap Indonesia ke depan juga hebat gitu. Jadi mungkin ada pergeserannya.
Kita jadi aktivis 20 tahun yang lalu, aktivis yang dibesarkan dari kampus-kampus di Indonesia, yang kemudian juga menyatukan antara gerakan intelektual dengan aktivisme, termasuk dulu cirinya kan suka demo. Aku tuh makanya di tasku dulu waktu zaman kuliah itu selain buku selalu ada baju ganti dan handuk kecil. Karena aku nggak tahu akan numpang mandi di mana. Dan nggak usah ditanya di podcast di mana aku numpang mandi. Karena dia jadi singgah ke masjid dan seterusnya gitu. Nah, anak-anak muda yang kuliah ke luar negeri itu punya tren yang berbeda. Mereka orang-orang yang punya uang, orang-orang yang gayanya sangat keren gitu. Tapi ternyata di sana mereka tuh juga bergabung dengan beberapa komunitas NGO pada saat dia kuliah. Sehingga gerakan-gerakan kesukarelawanan, voluntary dan seterusnya, itu mereka juga punya latar belakang soal itu. Keren-keren kok anak-anak muda sekarang di parlemen. Yang muda-muda kita kadang malu. Belum lagi kalau bahasa Inggrisnya, keren-keren banget. Karena kan mereka sejak SD mungkin udah pandai bahasa Inggris. Kalau kita sampai sekarang masih kursus dan kursusnya gagal terus. Karena nggak bisa ngajarin kita bahasa Inggris. Malahan nggak bisa terlepas dari Google Translate. Tapi maksudnya gini, apa namanya? Posisinya kan gini, ada yang di provinsi, ada yang di DPR, terus ada yang di daerah. Gini aja deh, khusus di daerah kita di Kalsel. Misal mereka cuma mengandalkan privilege dari orang tua aja. Maka anaknya jadilah kun fayakun. Bukan kun fayakun. Itu nggak pakai kun, itu nggak pakai fayakun. Udah di atas kertas kan jadi. Nah aku coba mengkritisi soal itu. Takutnya gini aja sih, apa namanya? Idealisme itu akhirnya bukan di parlemen. Takutnya idealisme yang memang di jalannya. Ya sekarang memang ada tren yang sangat mengkhawatirkan. Ada dua kelompok menurutku yang sangat mengkhawatirkan, dalam tanda kutip memanfaatkan demokrasi elektoral kita. Yang pertama yang tadi Jaki bilang, mereka yang memiliki atribusi kekuasaan. Apakah karena bapaknya, apakah karena saudaranya, apakah karena siapapun lain. Yang kemudian dari kekuasaan itu bisa mengintervensi secara struktural simpul-simpul masyarakat untuk memaksimalkan keterpilihannya. Yang juga biasanya setali tiga uang, mereka yang kelompok yang pertama ini pasti juga memiliki modal kapital yang cukup. Karena kekuasaan itu pasti mendatangkan keuntungan kapital, ya kan? Nah, orang-orang seperti ini biasanya itu alfa untuk mengukur bajunya, menyiapkan dirinya. Aku jujur nggak pernah marah kalau ada anak, mohon maaf nih, anak teman-temanku, anggota sama anggota DPR, karena mereka orang tuanya merasa mampu, punya uang, punya kekuatan politik, kemudian mengorbitkan anaknya untuk juga menjadi anggota misalnya DPRD provinsi, kan banyak tuh, atau DPRD kabupaten gitu. Istrinya jadi DPRD provinsi, anaknya DPRD kabupaten gitu. Satu paket, biar balihonya murah katanya. Nggak ada masalah dengan catatan bahwa si anak atau si istri itu betul-betul memang memiliki kapasitas untuk duduk di lembaga politik bernama parlemen. Problemnya adalah ini kan kayak orang berdagang. Modal 1 miliar nanti balik 2 miliar gitu. Nggak apa, kita modalin aja nih pemilu 1 miliar nanti duduk di DPRD provinsi, paling nggak nanti tiap bulan nggak usah kita ongkosin lagi istri kita gitu. Nanti untuk 5 tahun akan datang dia udah mandiri, bisa duitin sendiri. Nah kalau itu yang menjadi motivasi, maka sebetulnya kita sadar atau tidak sadar sedang membunuh demokrasi kita. Kelompok yang kedua yang juga menurutku sekarang sedang meremehkan demokrasi adalah orang-orang yang memiliki kapital murni yang kemudian menganggap semua ini bisa dibeli. Rakyat ini harganya cuma 200, 300 ribu, 100 ribu. That's it. Dan tidak ada kemudian keinginan sedikit pun untuk membangun karir politik berbasis kerja dan karya. Aku 4 tahun ini dimusuhin orang kanan kiri. Mungkin juga dikritik oleh para politisi di Kalsel karena aku membangun satu praktek dan peradaban politik baru. Sejak awal aku dilantik, aku bilang sama timku, mulai hari ini
kita bekerja untuk rakyat Kalsel. Dan sejak hari ini, apapun yang aku kerjakan, kalian harus rekam, laporkan kepada rakyatku. Orang Kalsel bilang, Rifki pindah musti. Rifki kalajuan. Aku dulu datang nih ke jembatan di depan ini untuk memastikan agar anggarannya dapat. Aku bikin video. Bukan berarti aku nih ingin bersampaikan, tapi demokrasi itu membutuhkan akuntabilitas dan transparansi. Rakyat yang milik kita tuh harus tahu apa sih yang kita kerjakan. Karena hanya itu senjataku untuk kemudian menutupi ketidakmampuanku secara finansial. Aku jujur-jujuran aja. Dan kalaupun aku dikasih Allah keleluasaan rezeki, misalnya hari ini nih, jelang Pileg 2024, aku tiba-tiba punya duit 50 miliar misalnya. Aku pastikan, aku tidak ingin meremehkan rakyat itu hanya karena uang. Nah, ini dua kelompok yang memang sekarang, ya menurutku, aku sendiri sedih gitu. Dan sebagai kawan dari mereka ini, ya bukan hanya yang aku nggak nyebut yang DPR RI lah, ya sesama politisi lah. Ketika mereka menjadi politisi, ketika kita ketemu tuh nggak ada gagasan yang ditransformasi. Ketemu itu cerita, ulun nih kena Ibah nih jangan hendak jadi bupati. Tolong aja ulun didukung. Ya, ulun alhamdulillah lah siap sudah dana sekian puluh miliar. Selalu begitu. Nggak ada yang kita bahas tuh kita bikin gagasan gitu. Kita nih mau apa sih gitu. Sebetulnya kita bicara tuh maunya apa dulu kan. Setelah mau apa ada pertukaran gagasan, ada kesepahaman atas gagasan, kesepakatan atas gagasan. Ayo kita berjuang bareng gitu. Berjuang bareng ini bisa dengan uang, bisa dengan tenaga, bisa dengan macam-macam kan. Kayak Jaki, aku nggak mungkin dong minta Jaki nyumbangin duit ke aku. Enggak. Tapi punya podcast ini membantu aku nih. Bener kan? Ini kan gotong royong politik nih. Nah, itulah yang sebetulnya sangat mengkhawatirkan kita. Gitu. Maka dari itu nggak ada pilihan. Aku selalu dorong teman-teman mantan aktivis, kelompok-kelompok intelektual yang tercerahkan untuk mau memikirkan diri kapan ke politik. Tapi di sisi yang lain harus punya fundament ekonomi yang kuat. Gitu. Nah, ini problem kita juga. Kita jadi aktivis ini pintar, bacaannya banyak, diskusinya oke, kaya pendapat, miskin pendapatan. Nggak usah disebut. Tapi benar. Yang kita yang masyarakatnya sudah ketahuan. Di sini 200. Di sini. Iya itu aja. Itu bagi orang yang punya duit itu industri. Iya. Politisi yang masuk ke sana atau sponsor kapitalis yang masuk ke sana. Wah, itu sudah di dalam Ya dia ngitung gini Ki, dia ngitung gini. Punya duit 1 miliar, ditaruh di bank. Itu plus minus 1 tahun bunganya atau marginnya paling 60 juta. Ya enggak? 4 juta per bulan kan. Ya plus minus 60 juta lah. 60 juta benar kan? Tapi kalau 1 miliar dia calonin bininya jadi anggota DPRD provinsi, gajinya sebulan 70 juta. Kadang-kadang dengan perjalanan dinas bisa 100 juta. Betul nggak? Iya. Nah, jadi dia ngitungnya ini aja. Jadi 1 tahun ini udah balik modal 1 miliar. Oke? Nah berarti dia masih punya tabungan 4 tahun. Berarti dia masih bisa, dia dengan 1 miliar dia akan dapat 5 miliar. Sementara kalau ditaruh di bank begitu. Jadi benar, ini industri, ini rakyat bagian dari permainan kapitalisme demokrasi. Dan ini masih sudah terjamin. Dan kadang-kadang kita tuh malah memuja-muja gitu. Iya. Bener. Nah repotnya lagi beberapa teman-teman kita ikut-ikutan juga. Yaitu aku nih bersyukur lah sampai hari ini. Aku cuma punya 2 saudara, adikku nggak tertarik. Anak masih kecil-kecil. Istri kayaknya jauh lah dari soal politik nih, masih jauh lah nggak ada itu. Tapi aku udah bilang sama mereka semua. Kalaupun menganggap aku ini prototipe yang menarik untuk diikuti, aku minta satu aja, pantaskan diri dari sekarang. Sebelum suatu hari nanti aku endorse. Ada peluang. Ya, jangan nggak dipantesin diri gitu. Jangan nggak dipantesin. Aku kayak misalnya istri ya, aku suruh aja kamu sekolah doktor dulu. Kamu jadi birokrat harus yang benar gitu. Anak-anak juga kita dorong lah biar kayak anak-anak orang ya, punya kemampuan bahasa yang baik, punya pergaulan internasional yang baik. Kalau suatu hari tiba-tiba pengen pulang ke Barabai, jadi bupati Barabai gitu. Bupati Barabai bisa bawa investasi asing lah. Ya, karena bupatinya alumni London gitu. Atau alumni Amerika gitu. Kan aku juga nggak bisa memastikan bahwa keluarga aku nggak tertarik. Karena ini kan politik ini candu, Bos. Iya, benar.
pekerjaan yang tertinggi itu politik ya. Katanya gitu, tertinggi penghasilannya kali. Kita juga ngomong soal pendapatan di sini. Buktinya udah kaya pengen ke politik kan aneh ya. Nah itu tadi. Aku juga bingung. Iya. Orang yang sudah punya kekuasaan, orang yang sudah punya materi. Ini kenapa jadi mikirin? Aku juga bingung. Aku yang sudah jadi politisi loh bingung. Iya. Aku tidak jadi bingung kalau maaf nih, mereka yang kemudian dengan kekayaan sebelum ke politik, masuk ke politik, tapi kemudian di politik itu menjadi kerja-kerja yang konkret dan terukur. Ini enggak kaya masuk politik, begitu masuk politik cuman pengen disebut sebagai pejabat doang. Kalau kita tanya 5 karya Anda selama Anda menjabat, mungkin dia juga bingung apa yang dikerjain gitu. Tapi kan kalau kita berdialog dengan kawan-kawan, sebutlah kelompok-kelompok tadi seperti itu secara terbuka, marah besar dia. Benar. Kenapa marah? Karena tidak bisa mengkompensasikannya secara intelektual dan emosional. Iya benar. Maksudnya soal apa namanya? Politik jadi pekerjaan terbesar. Ini bukan soal pendapatan, karena pekerjaan tulusnya pekerjaan politisi saat ini itu bisa bermanfaat banyak buat masyarakat. Karena intinya ini masih percaya kan kalau politik itu satu medium untuk mendistribusikan keadilan. Oh iya benar. Mendistribusikan kesejahteraan. Benar. Jadi di situ akhirnya kita punya kemampuan intelektual, misalnya kayak kamu, terus teman-teman yang lain. Ini kenapa enggak campur tangan deh di politik gitu? Enggak perlu harus di parlemen. Jadi teman diskusi orang-orang kader di partai aja. Oke. Jadi intinya gini, seenggaknya gini, idealisme kita atau cara berpikir kita yang memihak ke masyarakat, seenggaknya dapat, ya kalau tidak dapat menunggangi politik, seenggaknya mempengaruhi. Iya, benar. Sepakat. Sepakat. Nah, aku melihat itu ada di kamu, benar. Jadi posisinya tadi misalnya kamu banyak dimusuhin sama teman-teman, itu karena ya apa cara berpikirnya terlalu loncat ya. Ya teman-teman akhirnya melihat apa pindah mesti tadi, arogan misalnya. Iya. Tapi kalau kita punya visi, kita punya misi, itu akhirnya apa yang kita ucapkan itu sudah nggak perlu tata krama lagi. Karena sebuah kritik atau sebuah keinginan dengan visi itu, ya aku pikir melewati pikiran yang lain, ya otomatis pikiran-pikiran yang lain mencoba untuk memahami. Kalau mereka nggak paham ya itu tadi akhirnya ujung-ujungnya kita marah. Kita akan dinilai arogan, marah, sombong, kita dinilai. Tapi itu tadi intinya barometer. Kalau aku sih gitu melihatnya. Salah satunya kamu barometer politisi untuk di kawasan, di nasional juga. Nah sekarang kalau mikir milih nggak sama Rifki, jelas bukan karena teman, tapi memang karena kapasitas. Alhamdulillah. Nanti juga kalau ini kan lagi ribut Rifki beneran nggak calon gubernur. Ini bukan karena kita berteman, karena memang kan adanya kompetensi di situ sama kapasitas di situ, kapabilitas itu. Loh, kalau misalnya, tapi benar, saya itu sama Rifki dulunya sering saling ngasih kritik. Makanya tadi di awal saya mengingatkan Rifki dulu, kita waktu di PMKS itu pernah beda kubu. Ya. Nah, di medsos saya kalau misalnya teman-teman mau ulik di Facebook khususnya, itu pernah saya bikin kritik, tapi saya nggak berani nyebut nama dia waktu itu. Waktu banjir kasar kemarin. Iya. Kan sama Pak Gubernur ya. Saya punya tulisan di situ. Beberapa soal banjir. Salah satunya juga soal kamu. Terus salah satunya kritik. Iya. Tapi mungkin kamu nggak baca. Tapi ada teman-teman di sini yang baca. Mereka di sini yang mengkomentar. Aku baca, paling aku senang, nggak marah aku. Waktu itu aku nggak punya WA kamu. Kan Facebook ya, kirim ke Messenger. Tapi sampai sekarang belum dibaca. Tapi itu kayaknya yang ini, yang halaman. Jarang buka sih. Iya. Kalau kamu kan jarang banget. Lebih aktif di IG sama TikTok. TikTok. Jadi intinya begitu. Jadi kalau misalnya aku Rifki besok benar jadi salah satu kandidat atau calon gubernur,
Benar, saya nggak milih Ricky karena saya teman. Hari ini juga nih nggak ada kopi. Nggak ada. Puasa dia. Jadi beneran bukan gitu. Jadi beneran hari ini tuh apa ya, nggak ada setting dari awal, nggak ada setting dari awal. Kita mau ngobrol aja sama teman. Iya. Apa namanya? Sekarang dia jadi papong yang mau nggak mau saya hormati. Balik lagi kalau misalnya besok benar dia jadi cabut, saya milih dia itu karena integritasnya. Bener ya, gitu aja. Jadi itu karena saya udah melihat loyalitas dia. Ya meskipun ya teman-teman sekarang yang melihat kamu apa ya, punya sisi arogansi, terus punya sisi yang tadi itu sedikit angkuh. Ya teman-teman itu melihat karena kamu punya pihak-pihak yang ya di belakang kamu itu. Kalau misalnya boleh kita obrolin soal ini. Boleh lah, diomongin aja. Iya. Ada oligarki. Oke. HI misalnya. Jadi ya aku juga yakin kalau Ricky punya hubungan dekat sama Crazy Rich ya, Crazy Rich Haji Isam. Hari ini Ricky kayaknya mau menjelasin kedekatannya itu seperti apa, bagaimana? Aku udah lama dekat sama Pak Haji. Ya. Itu bukan karena satu daerah kan? Enggak, Haji Isam itu kan usia sama kita nggak jauh beda. Kita nih satu, Betty lah, beda-beda tipis lah. Ya, Jadi cuman karena panggilan beliau Haji Isam seolah-olah beliau sangat senior gitu. Sehingga kemudian sebagai orang yang usianya tidak jauh berbeda, usiaku sekarang 41 mau 42, usia beliau 45 kan, 45 mau ke 46 gitu. Jadi sebagai orang yang satu generasi ya kita punya frekuensi yang sama dalam memotret Kalimantan Selatan dan Indonesia, itu satu. Yang kedua, aku kenal Haji Isam tuh sejak aku jadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Lamu Mangkurat. Jadi jauh dari kepentingan politik yang sekarang ada. Kalau semua media menanyakan, di media nasional juga sering ditanya soal relasiku dengan Haji Isam, ya aku bilang orang yang paling berjasa membuat aku tersesat di jalan yang benar bernama politik ini Haji Isam. Karena Jaki ingat aku dulu hampir menjadi profesor di Unlam, tapi kemudian dituduh memiliki ijazah palsu tahun 2016 yang kemudian aku hancur sama sekali karena reputasiku yang sudah kubangun belasan tahun sebagai akademisi tiba-tiba hancur dalam sesaat. Itu orang yang memberikan motivasi ya dan pertolongan yang konkret itu Haji Isam. Jadi belum sampai sebulan kasus itu dia panggil aku ke Jakarta, dia bilang, "Ki, kamu sekarang kerja apa?" Aku bilang, "Saya nggak ada pekerjaan Pak Haji, karena saya kan cuma bisa ngajar. Yang ngajar itu sambilan-sambilannya ya jadi peneliti, jadi narasumber. Karena sudah tidak jadi dosen lagi ya semua hilang gitu." Dulu ahli tata negara. Jadi itu kalau narasumber di TV nasional itu sama Refli Harun. Ya. Ya aku bareng lah sama Prof Denny, Refli Harun, Saldi Isra, sekarang Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, ada Irman Putra Sidin dulu di masa-masa kami dulu ya. Dan terus Haji Isam bilang, "Ya udah kamu nggak usah mikir untuk anak dan istri kamu, nanti mulai bulan ini aku kasih kamu gaji." Gitu. Dan aku dikasih posisi tertentu di perusahaan lah. Aku nggak perlu sebutkan di sini gitu. Dengan tanggung jawab yang ya, cukup bagi aku gitu. Dan aku kasih gambaran aja, gajiku di Unlam pada saat itu plus minus 5 juta lah sebulan, ya, 4,8, 5 juta lah sebulan gitu. Aku dikasih haji itu mungkin ya 30-40 kali lipat lah dibanding penghasilanku pada saat aku di Unlam gitu. Tetapi ada tambahannya, beliau cerita, "Ki, kamu 2019 nanti jadi anggota DPR RI ya," gitu. Ya, aku kan tuh menyanggah ya, karena secara psikologi waktu itu sangat tidak siap. Itu udah tepat. Hah? Belum ada urusan partai. Jadi ini kurang dari 1 bulan masalah ijazah itu. Ketemu orang juga nggak percaya diri, HP nggak diaktifin, medsos semua kita matiin.
Tapi beliau meyakinkan gue. Aku bilang gini, loh, politik itu kan butuh citra yang positif ya. Maka itu orang sejahat apapun, ketika sebelum masuk politik dia ada branding politik kan, ada branding, ada pencitraan. Gitu. Nah, aku merasa selama ini aku baik. Aku nggak. Dan aku memang, maksudnya aku mencoba menjadi orang baik gitu, nggak macam-macam lah. Ya kalaupun ada tadi soal tafsir aku punya arogansi intelektual segala macam. Ya gitu-gitu aja, tapi nggak ada pelanggaran moral, nggak pernah melakukan pelanggaran moral, pelanggaran etik segala macam, nggak pernah gitu. Ya tadi aja aku bilang bonceng cewek aja nggak berani waktu di Jogja, gimana coba? Nah, tapi kemudian dengan peristiwa ijazah itu, aku kan hancur ya, secara integritas, nama baikku juga hancur. Aku berdiskusi sama Haji Ihsan. Haji Ihsan bilang, Ki, kalau kamu memperhatikan pandangan orang, omongan orang, dan itu yang menjadi barometer kamu menjalani hidup, kamu nggak akan bisa jadi orang besar. Dia bilang sama aku ini kurang apa coba difitnah orang. Dibilang kalau di kampung tuh, kalau ada tambang nggak benar, dibilang punya Haji Ihsan. Kalau ada lahan tergusur, Haji Ihsan yang gusur. Maaf nih, ada orang terbunuh, Haji Ihsan juga, gitu. Pokoknya semua yang jelek-jelek tuh Haji Ihsan. Di kampung kita inilah, di Kalsel kita inilah. Gitu. Nah, beliau bilang, kalau itu semua yang ku dengerin, dan itu yang menjadi pedomanku dalam hidup, aku nggak bisa besar seperti sekarang. Jadi kamu maju terus. Aku merasa itu motivasi yang sangat besar pada saat itu ya. Selain tentu ada pertolongan beliau tadi untuk menyelamatkan kehidupan kan. Nah, ya. Jadi kalau ditanya aku sama Haji Ihsan, ya aku kemana-mana bilang aku dekat sama Haji Ihsan. Tapi apakah aku sangat intens berkomunikasi dan seterusnya? Normal aja. Kadang-kadang tuh pernah 3 bulan, 4 bulan nggak ketemu juga sering. Terakhir-terakhir ini malah sebulan terakhir nggak ada teleponan juga, nggak ketemu dan nggak teleponan juga. Jadi aku beda lah dengan teman-teman yang orang-orang Haji Ihsan yang di mana haji ada di sekitarnya kan. Aku enggak seperti itu gitu. Cuman bedanya mungkin karena aku pejabat publik dan politisi, kalau ditanya media aku jawab. Banyak orang yang mau dekat sama Haji Ihsan, tapi kalau ditanya nggak mau jujur. Malah nyimpen. Nggak mau jujur. Kalau aku enggak, aku bangga. Itu satu. Yang kedua soal oligarki. Oligarki ini menurutku dimanapun di belahan dunia pasti ada oligarki dong. Iya, jelas. Karena Karl Marx udah mencoba membuat komunitas atau negara tanpa kelas gagal. Dan oligarki ini sunatullah bos. Ada agniya wal masakin. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Itu sunatullah. Nah, tetapi yang terpenting sekarang adalah, ini aku maaf agak bicara agak rasis ya. Haji Ihsan ini pribumi bos. Dan muslim. Putra daerah. Kalau kamu bicara Balangan dan Tabalong ini, yang menguasai bukan putra daerah. Bukan, nggak usah kita sebut lah. Iya nggak? Iya. Dan kalau kita buka data Kalimantan Selatan, 5 besar pemegang izin usaha pertambangan dengan produksi terbesar, itu John Lynn nggak masuk. Tapi banjir di Barabai, John Lynn yang dimarahin. Lah, padahal Kalimantan Selatan tuh begini, ini Gunung Meratus. Ya kan? Sebelah kiri hulu sungai, sebelah kanan ini pesisir. Haji Ihsan itu dapat iup di sebelah sini. Gimana logikanya dia nambang di sini tiba-tiba airnya naik ke Gunung Meratus yang sekian kilometer lalu turun ke HST kan ya masuk. Yang paling rasional adalah kerusakan alam yang di sebelah sini. Dan itu nggak ada urusan sama Haji Ihsan. Tapi kita sebagai sesama orang Banua itu kerap kali dihantamkan pada satu isu yang tidak berdasarkan data. Bro, gua tidak pernah malu berteman dengan siapapun. Sama kayak kita berteman. Aku tidak pernah membeda-bedakan temanku. Apapun profesinya, dari manapun. Kalau dia temanku, kemanapun aku akui, dia temanku. Dan aku akan bela teman-temanku gitu. Kebetulan Haji Ihsan temanku. Jadi bukan karena duitnya aku membela dia. Tapi karena aku merasa cita-citaku adalah menghadirkan Haji Ihsan yang lain untuk Kalimantan Selatan. Itulah kenapa aku mengusung Kalsel baru, Kalsel lebih baik. Menurutku Haji Ihsan bukan orang yang harus dimusuhi, tetapi Haji Ihsan adalah satu potensi yang harus kita maksimalkan untuk menghantarkan Kalsel ini menjadi lebih akseleratif. Ya itu ada Haji Ijai, juga kita dorong dong Haji Ijai itu
agar jangan cuma bermanfaat untuk Binuang dan sekitarnya, benar nggak? Iya, benar. Tapi bermanfaat untuk yang lebih luas. Gimana caranya kita dorong Haji Ijai misalnya juga mampu membangun kawasan industri di sekitar hulu sungai, atau beginilah, hulu sungai itu sulit bikin kawasan industri karena nggak ada laut. Iya. Udah Haji Ijai tanam investasi misalnya bangun agro farm di hulu sungai, ya kan? Kita di sini nanam sayur, kita di sini bikin peternakan sapi, ayam segala macam. Pabriknya di Tanah Bumbu Haji Isam yang bikin. Benar nggak, Bos? Nah, ini kan kalau kita nggak punya pemimpin yang visioner, yang mampu menyatukan orang-orang pribumi, siapa lagi? Kita ini dijajah, Bos. Kita nggak sadar kita terjajah. Ini kan bahasan kita 20 tahun yang lalu di Jogja, Bos. Dan belum kita selesaikan. Aku nggak mau aku mati ini belum selesai. Jadi terbukti sudah. Kenapa dari tadi itu mendukung gitu. Meskipun itu tadi ada hal yang bersebelahan antara aku dan Rifki. Tapi tadi kalau misalnya kau harus memilih Rifki. Karena itu tadi kita butuh integritas. Orang yang punya integritas siapapun di sekelilingnya, oligarki sekalipun, kapitalisme sekalipun, paling enggak dia masih bisa di-steal oleh integritas. Lah aku bisa buktiin nih, kalau misalnya kita mau berdebat pakai fakta. Aku 2019 secara finansial nggak punya uang untuk maju ke DPR RI. Kos politikku itu dibantu oleh Haji Isam. Aku jujur nih. Tapi aku mau tanya, 4 tahun ini ada nggak satu kebijakanku atau implikasi dari kerja-kerjaku di DPR yang ku kerjakan hanya untuk menguntungkan Haji Isam, atau aku menjadi kepentingan Haji Isam yang orang bilang oligarki? Enggak. Begitu aku jadi anggota DPR, aku menghadap beliau, Pak Haji, aku terima kasih banyak, aku nggak pernah bayangin bisa jadi anggota DPR, aku ini pohon rabah, aku ini dituduh ijazah palsu, lepas dari itu aku cuma anak yatim, mamaku cuma guru SD, aku orang Barabai, aku bisa jadi anggota DPR, aku terima kasih. Lalu pertanyaan kedua, Pak Haji, apa perintah? Ya dong, secara etis kan aku harus tanya, apa perintah Pak Haji kepada Ulun? Pak Haji bilang, aku hendak Ikam Bagawi jadi anggota DPR, jadi anggota DPR yang terbaik. Lah aku kerjakan loh, aku perlu revitalisasi kawasan Sekumpul. Aku tahu, aku bisa banyak lah kita kerjain. Jembatan. Coba pikirin Ki, ini di Sekumpul nih. Sekumpul revitalisasi. Ya bus, ada di Banjar ada bus coba. Terus ini ada rencana apa? Kereta api. Satu lagi, yang satu lagi itu yang bikin aku apa ya? Ini kalau misalnya ada ketemu kamu saat itu juga, terima kasih. Mengusulkan pahlawan nasional. Syekh Hasan Al-Banjari. Iya, Syekh Hasan Al-Banjari. Wah, itu belum ada dipikirkan kan. Tapi itu juga banyak yang marah. Katanya gelar waliullah itu udah di atas pahlawan. Aku bilang begini. Iya. Beda persepsi. Enggak, aku bilang begini. Ini aku contohin. Aku misalnya udah profesor. Aku punya gelar profesor. Dikasih sama presiden kan. Profesor itu kan SK-nya SK presiden. Iya. Lalu suatu hari diundanglah sama ketua BEM UGM jadi narasumber. Dikasih lagi sertifikat sama ketua BEM UGM, penghargaan sebagai narasumber. Ini kan dua penghargaan yang berbeda dong. Dan tidak menegasikan kan? Apakah setelah dikasih penghargaan sama ketua BEM UGM yang profesor dari presiden itu gugur? Kan enggak. Enggak. Tapi ya udahlah. Makanya aku bilang sama Bu Risma, Menteri Sosial, nggak usah dikasih sekarang, ntar aja nunggu aku jadi gubernur aja. Permasalahannya juga gini, saat itu kan orang-orang masih berprasangka ada upaya pencitraan. Ini Rifki yang ngomong, ini Rifki yang ngomong, ntar dia yang jadi dapat citraan gitu. Tapi itu tadi orang politik yang punya visi, personal brandingnya dapet, citranya dapet, itu tuh kayak efek, bukan tujuan. Gitu kan. Nah, kalau misalnya pun sekarang masih ada yang ya anggaplah menyebutkan. Ya pastilah. Menekan dan posisinya juga ngasih citra buruk ke. Itu biasa. Biasa lah. Kita nih, ya mereka nggak bisa naik, jadi mereka narik. Bukan. Jadi gini, kita hidup di dunia ini nggak mungkin memuaskan semua orang.
Lo cerita nabi-nabi lebih dramatis. Nabi Nuh istri sama anaknya aja nggak percaya. Iya, sama dia. Nabi Ayub ditinggalin pada saat sakit sama istrinya. Itu. Jadi kita ini bos, jangankan sama orang lain, kadang sama orang yang dekat aja bisa jauhin kita gitu. Jadi menurutku ketika kita dikasih cobaan seperti itu, dan itu kan cobaan ya. Aku selalu bilang sama timku, wah ini udah kelas nabawiyah ini. Iya. Prophetic intelligence. Prophetic intelligence. Jadi waktu aku kena musibah ijazah palsu juga aku bilang begitu. Penderitaan yang paling menderita di muka bumi ini hanya dialami oleh para nabi. Jadi kalau kita dikasih penderitaan di atas sedikit dari makhluk yang lain, berarti kita ini sedang diuji oleh Tuhan seperti para nabi. Tapi ingat, seluruh nabi itu cerita akhirnya selalu happy ending. Happy ending. Ingat gak Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman tuh pernah terbaring sakit tidak berdaya. Iya kan? Gak bisa ngapa-ngapain. Lalu ada muncul doa Nabi Sulaiman yang sangat terkenal dalam satu ayat di Al-Quran. Rabbi firli wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sulaiman bilang, ya Allah ya Tuhan ampuni aku ini udah gak kuat sakit, ampuni aku ini banyak dosa. Tapi di saat yang sama Sulaiman tuh optimis. Wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ntar kalau aku sembuh ya Allah, karuniakan kepadaku kekuasaan yang tidak ada tandingannya, yang belum pernah kemudian dimiliki oleh siapapun sebelum dan sesudahku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya, enggak. Jadi udahlah. Jadi aku tuh ya aku kadang menjadikan energi aja. Kalau semakin banyak yang nyinyir tuh aku jadiin energi. Sepanjang aku meyakini bahwa apa yang kulakukan itu betul-betul dari sebuah komitmen untuk membangun Indonesia dan benua ini. Gini, soal yang nyinyir tadi, mungkin kamu lagi paham. Intinya gini, aku udah pernah ngerasain. Teman-teman atau orang yang belum kenal kita, terus dia nyinyir, itu padahal awalnya dia setuju. Dan bahkan dibalik nyinyirannya dia setuju. Pengen deket kali. Bukan, jadi kayak semacam apa ya? Ada sebagian yang nyinyir dengan kita itu hanya cuman posisi, pengennya dia itu dia di posisi. Jadi dia kayak semacam pengen apa mengekspresikan di posisi kita itu menjadi perhatian. Paham. Tapi mau nggak mau ya itu tadi yang aku bilang dari awal, kita punya visi, kita punya misi, kita punya konsep. Kita punya experience, pengalaman, terus kita punya knowledge, pengetahuan. Itu membuat kita punya wawasan ke depan. Nah kalau misalnya ada orang yang nyinyir kita, itu sudah berdasarkan knowledge-nya kita, experience, berarti ya antara dua aja. Kalau misalnya dia nyinyir karena dia bodoh, wajar. Karena dia nyinyir karena iri, itu lebih wajar. Jadi aku pikir gitu aja. Kalau misalnya dia nyinyirin kamu, tenang aja. Oh iya, aku sih nggak apa-apa, nggak santai aja. Cuma pengen posisi dia di nggak apa-apa, boleh-boleh aja juga kok. Ya, intinya gitu. Sekarang kita tadi soal HI. Ada. Sekarang soal Maming. Oke. Mardani Haji Maming. Oke. Ada apa dengan Mardani Haji Maming? Dulu kayaknya deket sama kita. Deket banget. Mardani Haji Maming tuh mahasiswaku. Iya. Bukan, aku melihatnya gini. Satu brand dalam acara dulu di Metro TV ya. Itu kayaknya kelihatan. Nggak ada yang ditutupin soal persahabatan. Soal pertemanan. Dekat-dekat banget. Kayaknya apa ya? Kalau sepintas ngelihat kayak kakak adik malah. Iya. Tinggi juga mirip. Iya. Beda nasib tuh. Nggak juga sih. Tapi kalau sekarang nasibnya gimana? Ya enggak, ini kan cobaan aja. Jadi aku sama Mardani Maming itu kenal sejak beliau mengambil kuliah di kelas reguler B namanya. Kelas reguler B itu kelas khusus karyawan ya. Di Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat. Waktu itu kita buka kerjasama dengan teman-teman di Kota Baru. Ada kelas jauh di Kota Baru. Kenalnya di situ sebelum beliau ke politik. Gitu. Lalu pada saat beliau mengambil S2 di Brawijaya, aku pembimbing tesisnya. Jadi dekat banget sama Bang Mardani Haji Maming. Usia kami beda 9 bulan. Beliau lebih tua, aku lebih muda gitu.
Beliau manggil aku abang, aku manggil dia abang. Abang nih. Jadi beliau manggil aku abang mungkin karena aku gurunya, aku manggil abang karena usia. Kan? Usia. Jadi kita saling respectness. Tapi itulah kadangkala di politik ya, di politik itu orang kanan kiri ini itu sadar atau tidak sadar kerap kali pengen membuat orang itu selalu berhadap-hadapan. Iya, iya. Dan kalau jadi politisi itu tidak melakukan tabayun atau klarifikasi langsung, itu kemudian nanti proses atau isu yang dihembuskan oleh orang-orang itu bisa kemangkan, gitu. Itu aja, gitu. Nah, aku sih sampai sekarang menganggap Bang Mardhani itu adalah sahabat, orang yang punya potensi yang sangat besar dan punya komitmen yang sangat besar terhadap anak muda, terhadap ekonomi, terhadap Banua, dan bahkan terhadap Indonesia gitu. Bahwa ada persoalan hukum itu aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti sama sekali. Dan sekarang beliau sedang menjalaninya, ya kita doakanlah beliau mudah-mudahan dalam proses ini menjadi pelajaran yang memiliki hikmah ya di dalam hidup beliau. Dan aku yakin nanti begitu keluar beliau tetap akan menjadi inspirasi lah ya bagi anak-anak muda di Banua tercinta kita. Tapi di situ nggak bisa kita analisis lagi soal hukum itu, kasus yang dialami. Ya kita kan harus dalam prinsip ilmu hukum kan begini, sebuah putusan peradilan itu harus kita anggap benar, kecuali ada perusahaan peradilan lain yang membatalkannya. Yeah. Persoalannya punya Bang Mardhani ini di 3 tingkatan lembaga peradilan tingkat pertama, banding dan kasasi itu justru dibanding dan kasasi kan menguatkan bahkan menambah ya. Jadi menurutku ya kita tidak punya kapasitas untuk kemudian melakukan eksaminasi terhadap putusan. Tapi ya itu tadi sih yang namanya publik ya, masyarakat. Yang mau kita juga mendengarkan, kan beliau ketua DPD. Ya. Kalsel. Nah, banyaknya DPC, kemudian tokoh-tokoh di politik yang kamu sebutkan tadi, ya bahasanya itu kayak semacam menyatakan ini memang ada perseteruan antara Kalsel sama partainya. Oke. Nggak tahu ini apakah pesanan dari pusat ya? Nggak tahu sih. Aku sebagai anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan pada saat itu aku melihat nggak ada perseteruan. Bahkan Pak Mardhani itu salah satu anak emasnya Ibu Ketua Umum. Iya. Aku juga yakin itu. Tapi nggak tahu apakah makanya itu tadi. Dengan Presiden juga dekat sekali. Tapi pada sisi yang lain kita mengapresiasi lah bahwa proses penegakan hukum berarti berjalan dengan cukup independen. Ya, karena kalau logikanya pakai intervensi, ya Bang Mardhani kurang apalah kekuatan, sangat kuat beliau. Iya. Aku juga. Tapi ya sudah mungkin nanti butuh fakta-fakta baru bisa. Ya. Oke. Intinya di situ Haji Mamin sama Devi itu sahabatan. Terus tadi ya mantan mahasiswa aku, mantan bimbinganku. Mahasiswa. Ya, kalau misalnya pun ada nanti yang menyatakan ada perseteruan, Devi sendiri temannya Haji Mamin. Orang yang pengen kami berseteru. Itu. Jangankan dengan Mardhani Maming, dengan Haji Isam juga banyak yang pengen aku dianggap jadi seterunya Haji Isam. Iya. Aku nggak level lah seteru sama mereka. Mereka orang hebat, orang besar, orang kaya, saudagar. Kita nih orang kampung, orang Pandawan, Mahang, Barabai gitu. Bukan yang menilai itu kan orang lain. Posisi kita tinggi rendah itu kan orang lain. Enggak. Jauh betul level kita. Kita kasta sudra kita, kasta paling bawah dalam politik. Ini mirip sih. Jago merendah. Tapi ini yang apa ya? Bagi kita tuh melihat ini, kalau misalnya pun suatu saat kita melihat arogansi itu ada itu ya karena kita di politik nggak butuh citra. Aku arogan untuk memperjuangkan visi misiku. Aku arogan. Tapi kalau memposisikan diri, insya Allah aku dari dulu nggak berubah lah. Iya, benar. Kalau memposisikan diri di hadapan orang lain, aku nggak berubah. Tapi kalau soal prinsip, idealisme, dan terkait dengan perjuangan visi misi, mungkin aku akan arogan. Dan itu bagi para aktivis
sudah apa namanya? Sudah kayak semacam perjanjian dengan idealisme mereka. Mereka akan ini bawaan Oro. Iya. Gimana coba? Mereka akan kelihatan arogan ketika mereka bawaan Oro. Ketika mereka punya visi, punya keyakinan untuk Tapi gini bos, kalau kita nggak punya arogansi, kan Jaki pernah mengkritikku soal banjir bulan Februari tahun 2021. Iya kan? Iya benar kan? Kalau aku tuh nggak punya arogansi, itu presiden nggak datang bro. Iya soal itu lagi jembatan itu bro, kamu tahu nggak? Menteri PU. Aku waktu itu anggota Komisi 5. Dana gitu udah nggak ada. Jembatan di Martapura dan di Pelehari yang putus itu kan membuat kita nggak bisa kemana-mana. Arus barang jasa orang nggak bisa. Satu-satunya lewat Margasari aja. Dan waktu itu Margasari belum beraspal gini, belum gitu. Nah, itu dananya 2 jembatan ini plus minus hampir 150 miliar. Udah nggak ada duit. Aku panggil Pak Basuki. Hari Menteri PUPR, mitra kerjaku. Aku telepon, karena aku masih di sini. Waktu itu aku juga sebagai ketua tim pemenangan Pak Mandirin, jadi lagi nggak di Jakarta. Telepon, nggak ada dipanya. Loh, terus aku bilang bagaimana Pak Menteri caranya? Ya saya harus minta ke Menteri Keuangan. Loh, nggak ada waktu Pak Menteri. Darurat. Loh ini masyarakat saya udah nggak bisa. Akhirnya aku berinisiatif, aku bikin surat pribadi atas nama anggota DPR RI ke Presiden. Aku ngadep Mensesnek, bos. Waktu itu pesawat 2 hari itu nggak terbang. Hari ketiga, aku ingat hari Selasa, hari Rabu, pesawat nggak terbang karena cuaca buruk. Aku terbang baru bisa hari Jumat. Aku terbang Jumat, aku kasihin suratnya. Awalnya Presiden belum membaca surat itu, pada Jumat dia hanya menyampaikan duka atas terjadinya longsor di Jawa Barat dan gempa di Sulbar. Dia nggak ada mengucapkan duka Kalsel. Tapi begitu dia baca surat aku, maghrib dia ngomong khusus Kalsel. Bener kan? Bener. Kalsel. Lalu aku korespondensi nih dengan Menteri Sekretaris Negara, Pak Pratik. Pak Pratik bilang besok Presiden sudah perintahkan Panglima TNI, Pak Hadi waktu itu, sekarang Menteri ATR BPN. Pak Rifki perlu berapa menteri untuk hadir mendampingi Presiden? Aku bilang aku cuma perlu 2. Satu Pak Basuki, yang kedua Kepala Badan Penanggulangan Bencana. Waktu itu almarhum Pak Doni Monardo, ya kan? Yang ketua Satgas Covid yang terkenal itu, ya kan? Nah, datang Presiden. Presiden datang, beliau melihat fakta apa yang dia lakukan. Dia telepon Sri Mulyani, Menteri Keuangan, kita dapat duit plus minus 1 triliun, bos. Makanya banyak dapat bonus. Bonusnya apa? Jalan yang rusak kita perbaiki, jalan Margasari kita aspal, jalan menuju Marabahan kita perlebar, tuh banyak banget bonusnya. Kalau aku nggak arogan sebagai politisi, tapi aku tahu ketika aku bikin surat, kemudian aku kasihin, aku bawa Presiden sendiri, pasti banyak yang marah lah, bos. Lo ini kok kayak anggota DPR kok ngalah-ngalahin gubernur, ngalah-ngalahin kepala daerah. Aku koordinasi nggak? Aku koordinasi. Waktu itu ketua tim pemandiran, aku ngomong dengan Pak Gubernur, tolong Bapak segera menghadap Presiden. Aku ngomong, bos. Dan aku kan cukup sekali ngomong, nggak mungkin dong 2-3 kali ngomong. Beliau gubernur, aku nggak mungkin mendikte beliau. Tapi mungkin beliau punya kesibukan dan seterusnya, dan mungkin ada pikiran prioritas yang lain-lain. Aku nggak bisa menunggu, nggak bisa mendelay, karena rakyatku ini udah di pengungsian, jalan udah nggak bisa. Ya aku ya, kalau aku sadar bahwa apa yang aku lakukan itu mungkin akan menimbulkan gejolak di elit. Di sisi lain rakyat nggak tahu kalau itu aku lagi berjuang. Mana tahu? Seandainya rakyat tuh tahu aku bawa duit hampir 1 triliun, mungkin aku 2024 nih Februari nggak perlu pakai baliho, nggak perlu pakai apa, harusnya langsung dipilih dong. Iya. Terus teman-teman juga harusnya jangan berani-berani nyaingin aku dong. Karena elektabilitasnya udah harusnya kan, tapi kan enggak. Dan aku sadar betul bahwa politik di Banua itu kadang-kala apa yang kita kerjakan tuh nggak linear dengan daya dukung politik. Enggak. Rakyat di kampung ini nggak tahu apa-apa dan tidak mau melek gitu. Nggak mau melek. Mereka ya menganggap bahwa semua politisi sama dan ketika mau minta pilih harganya pun sama. Ini yang bisa menjadi orang banyak bunuh diri di politik nanti. Iya benar. Jadi tadi benar sih. Terus apa lagi mau ditanyain? Banyak sih. Ayo cepetan kan, kita mau acara lagi. Atau gini aja deh. Kita bikin apa namanya?
Berseri. Iya, Oke, boleh. Pokoknya gini. Besok di podcast yang sama. Oke. Di waktu yang berbeda. Oke. Kita mau ngomong soal permasalahan di Kalsel. Boleh. Aku pengen nanyain semua masalahnya yang aku anggap masalah. Boleh. Sangat boleh. Dan nanti kita mau dengar solusinya dari kamu. Oke, siap. Yang pertama itu soal potensi Kalsel. Iya. Oke. Terus ya katanya sih separuh dari Kalsel itu ke depan akan ya jadi industri pertambangan, sawit, sama industri. Pokoknya masalah-masalah itu. Ya. Oke. Siap. Oke. Jadi kayaknya terima kasih banyak. Aku yang harus berterima kasih. Keren. Makasih semua. Jadi ini apa namanya? Podcast pertama ketemu sama Rizky. Besok ada kita ngobrol lagi. Padahal di sini kita tetap ngobrol sih, tapi maksudnya ngobrol yang dia bisa dipublis. Oke, sekarang berat sih mau nutup ya. Ya tutup dulu lah. Tutup episode 1 kan masih ada episode berikutnya. Iya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Tunggu episode berikutnya.